Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Raja Bodol yang suka gaprek tapi hobi ngoprek. Kali ini kita akan menjelaskan sembari mempraktekkan bagaimana cara mengolah emas dari sampah elektronik. Bertepatan dengan hari ini kita pulang kampung sambil mengerjakan sesuatu, yakni mengerjakan emas perak dari sampah elektronik. Teman-temanku di rumah, ini di depan saya ini ada yang namanya sering kita sebut sebagai mikron. Mikron di kalangan pengolah pelebur emas diistilahkan sebagai mikron. Sebenarnya mikron itu satuan ketebalan pada lapisan, tapi ya sudah familiar, ya sudahlah, tak usah kita bahas, kita anggaplah ini mikron lah. Lapisan emas pada plating atau pada perangkat-perangkat jarum-jarum yang terdapat pada soket-soket elektronik. Beberapa kriteria plating ini banyak jenis ya, jadi banyak jenis. Seperti yang panjang-panjang ini perlu teman-teman ketahui agar teman-teman juga bisa tahu dari mana kita mendapatkan barang ini. Seperti yang panjang-panjang ini dari sampah-sampah bekas bekas baterai HT ya, terutama yang bagus itu dari bekas baterai HT Motorola. Adapun pasangannya ini yang bulat, bundar-bundar seperti ini. Coba perhatikan di baterai-baterai HT, pasti ada beginiannya. Ya, keren bukan? Nah, yang panjang ini seperti, dan juga yang bulat ini yang bundar-bundar ini dari HT. Lalu ini prosesor, sejenis prosesor. Yang tipikal seperti ini kita banyak jumpai pada perangkat proyektor, terutama proyektor jadul ya. Itu banyak kita jumpai ini. Dan jika banyak lumayan. Terus beberapa yang sering kita temukan lagi pada soket-soket, terutama pada soket power supply BTS, perangkat power supply BTS atau perangkat-perangkat modul BTS. Ini kita banyak jumpai yang begini nih, plating gede-gede. Dan ada juga yang seperti ini. Jika yang seperti ini banyak kita jumpai pada perangkat SMPS atau power supply switching pada server ya. Yang begini banyak kita jumpai. Terus adapun gini IC keramik, banyak di perangkat elektronik yang kategori alat instrumen. Ini cakep ya, begini IC keramik, cakep. Lalu yang seperti ini banyakkan pada harddisk laptop. Seperti ini banyakkan pada harddisk laptop atau sejenisnya. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, pada perangkat WiFi atau radio frekuensi atau modul-modul frekuensi radio, kita banyak jumpai yang namanya konektor. Contohnya seperti ini. Coba kita lihat ya, seperti ini nih, konektor beginian itu pada modul-modul BTS banyak tuh. Nah, bagus tidaknya sih tergantung dari merek dan tahun pembuatan.
jika mengerti ya. Nah, ada beberapa lagi di sini yang bagus, kriteria yang klasifikasinya paling bagus sebenarnya yang ini nih. Transistor topi, transistor metal. Ini transistor metal. Ini ketebalan emasnya di atas rata-rata. Ini sebenarnya bagus sekali kalau yang begini. Kalau jika menemukan banyak, lumayan banget lumayan. Karena ketebalannya di atas rata-rata. Dan untuk menghasilkan kapasitas yang banyak dalam 1 kilo ya, baiknya sih yang terbaik pasti pin-pin yang halus-halus ya, halus-halus. Terlebih jika pin-pin atau mikron itu buatan tahun jadul ya, atau perangkat-perangkat telekomunikasi yang jadul-jadul, pasti kayak bagus tuh, mantep pokoknya. Nah, saat ini apa yang kita kerjakan selain mikron? Kita mengerjakan mikron ini beratnya hampir 2 kilo. Lalu beberapa juga yang bisa kita kerjakan ya aksesoris. Aksesoris ini ya ada jam, ada kacamata, macam-macam, ada perhiasan. Udah coba campur aduk, imitasi mau apa bodo amat. Kita lebur aja ya, ndak usah kita pilih-pilih, kita tinggal rendam mana yang bagus, mana kan kelihatan nanti dalam rendaman. Tapi dengan kadar rendah, dia punya air nitritnya ya. Nah, kalau kadar ini nanti olok di nitrit. Lalu ada lagi yang kita akan proses seperti soket ini nih. Ini soket ini bekas PABX jadul. Terlihat sih enggak begitu bagus ya, agak bias, tapi enggak apa-apa lah. Buat menghilangkan penasaran. Juga kita akan mengerjakan yang namanya pelatuk bekas relay seperti ini nih. Apa yang kita dapatkan di sini dalam pelatuk bekas relay ini, kita bisa mendapatkan ada emas kalau yang kuning ya, jadi perak berlapis emas. Dan ada juga kita bisa dapatkan palladium. Begitu kita bisa mendapatkan palladium. Jika banyak kan lumayan. Ini bekas-bekas relay, kontaktor, tapi kebanyakan relay sih. Ya masih kotor. Ini ada kisaran berapa gram? 300 gram kalau nggak salah sih, nggak tahu keluarnya berapa ya, kisaran 400 graman. Lalu ada juga soket-soket yang lagi dicabut-cabutin gitu. Nah, ada lagi PCB yang memiliki lapisan emas, cuma dikit sih ini. Jika banyak lumayan, terlebih jika ada satu karung gede, wah keren ini, lumayan karena lapisannya lumayan sebenarnya ini. Gitu teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita bikin bertahap ya. Untuk ajarannya kita bikin bertahap agar durasinya nggak berkepanjangan. Tahap 1 atau part 1 nanti biar teman-teman bisa mencerna dengan seksama dan dimengerti. Oleh sebab itu kelanjutannya jangan sampai diabaikan. Jika ingin belajar, saya bukan guru yang baik, tapi memberikan sesuatu yang saya bisa berikan.
tidak mengajarkan, coba memberitahu aja ya. Oke, gitu aja ya. Nanti kita masuk di session kedua, ketiga, karena ini beberapa tahap. Oke teman-teman, segitu dulu aja kali ya. Nanti kita jumpa di session kedua, tahap proses perendaman dan pemasakan. Oke, demikian untuk teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Wassalam.